Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya ikhwan dan akhwat semuanya? Semoga semuanya selalu dalam kesehatan. Semoga semuanya selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tadi yang menjawab salam dengan semangat dan sempurna Allah kabulkan cita-citanya dan dimudahkan dalam menjaga hafalan Al-Qur'an. Alhamdulillah, meskipun pada hari ini kita masih belajar jarak jauh, insya Allah tidak mengurangi daripada niat dan kesungguhan kita semua. Baik antum yang belajar atau ustadz yang mengajar. Pertemuan berikutnya kita sudah belajar beberapa kali tentang Islam adalah agama yang benar, yang wajib untuk dibela. Insya Allah pada kesempatan pada siang hari ini kita akan melanjutkan Saqafah Islam, yaitu temanya tentang keimanan terhadap rukun iman yang produktif. Kalau rukun iman tentu antum sudah tahu ya, rukun iman itu ada 6. Hafal. Kemudian apa itu yang dimaksud produktif? Produktif itu yaitu dia selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, siapa di antara antum yang suka untuk berkebun, atau mungkin ada yang suka menanam buah atau menanam bunga? Insya Allah antum semuanya suka seperti itu. Bagaimana kemudian ketika berkebun, kemudian akhirnya buah atau bunga tersebut selalu berbuah setiap tahun, selalu berbunga setiap tahun, maka antum senang ya, ikhwan dan akhwat. Jadi ketika seandainya antum nih, atau mungkin sudah memiliki sebuah pohon yang sangat subur, kemudian akarnya kokoh ke dalam tanah. Karena kalau sebuah pohon nih, kalau akarnya nggak kokoh, maka dipastikan dia tidak akan bisa memiliki batang dan buah-buah yang lain yang sehat. Yang penting akarnya dulu. Akarnya kokoh, kemudian batangnya besar, kemudian cabangnya juga banyak, rantingnya banyak, kemudian daunnya rindang. Bagaimana buahnya? Buahnya lezat sekali. Dan tidak hanya itu, dia berbuah setiap saat sepanjang tahun. Nah, siapa yang ingin memiliki pohon seperti itu ya? Insya Allah antum maupun ustadz ingin memiliki pohon seperti itu. Dimana ketika kita memiliki seperti itu, maka setiap hari antum dan keluarga dapat menikmatinya. Bahkan bisa digunakan untuk berbagi kepada sesama, pada saudara, pada teman, bahkan kepada hewan seperti burung-burung yang terbang di langit, dapat menikmati dengan kenyang. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari semua yang tadi saya sebutkan. Bahkan meskipun sudah dibagikan ke semuanya, itu buah tersebut mampu menghasilkan buah lagi dan terus berbuah. Nah, kira-kira senang nggak? Insya Allah senang ya kalau seperti punya pohon seperti itu. Nah, Rasulullah ini pernah bertanya ketika mengajar para sahabat-sahabatnya. Rasulullah bertanya, jadi sesungguhnya ada di antara pepohonan satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini seperti diibaratkan seorang muslim. Rasulullah bertanya, maka sebutkanlah kepadaku. Lalu orang-orang menerka-nerka pepohonan wadi, pepohonan yang ada di daerah pasir seperti di Jazirah Arab. Kemudian Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, berkata, waktu itu terbesit dalam diriku, dalam hatiku, pohon itu adalah pohon kurma. Namun aku malu mengungkapkannya. Kenapa malu? Karena di saat itu adalah yang hadir itu tokoh-tokoh sahabat yang lebih tua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seperti itu. Sedangkan Abdullah bin Umar ini masih sangat muda. Kemudian, namun aku malu mengungkapkannya, kata Abdullah. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kami pohon apa itu, kata para sahabat. Lalu Nabi Muhammad dia menjawab, ia adalah pohon kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Pertanyaannya, kenapa
pohon kurma, kalau antum pernah mengamati sebuah pohon kurma atau pernah menanam pohon kurma, maka ketika menanam pohon kurma, dia akan tumbuh yang diawali dengan akarnya dulu. Selama 1 bulan tuh dia akarnya dulu, akar panjang banget. Jadi akar sama batangnya yang di awal-awal itu panjangan akarnya. Dalam 1 minggu, pohon kurma akan punya akar sampai misalkan 10 cm atau lebih dari itu. Sedangkan batangnya baru sedikit dulu. Nah, pohon kurma ini dia lebih fokus dulu akarnya. Akarnya dikuatkan dulu, akar banyak dulu, kuat. Setelah akarnya kuat dan kokoh dan tidak mudah dicabut oleh manusia ataupun hewan, selanjutnya dia akan membangun batangnya, kemudian daunnya, terus seperti itu terus. Jadi antara akar dan pohon dan yang menjulang ke atas, kurma ini akar dulu yang dikuatkan sangat banyak dulu, karena akar ini berfungsi untuk mengambil sari makanan untuk disebarkan ke seluruh cabang daun buahnya. Kemudian dengan akar yang kokoh maka tidak mudah mati, seperti itu. Kemudian hikmah yang lain juga, kurma ini dia hidupnya di padang pasir. Antum kalau melihat kurma ini hidupnya di padang pasir adalah sebuah tempat yang banyak pasirnya, jadi pasir yang kering seperti di Mekah itu. Cuacanya panas, mataharinya terik, suhunya sangat panas, lebih daripada Indonesia. Mungkin ada yang pernah umrah atau haji, sangat panas suhunya. Dan di sana jarang sekali turun hujan. Tapi dengan hujan yang sedikit itu mampu membuat pohon kurma tumbuh subur. Bahkan buahnya pun sangat manis. Semakin panas, semakin cuaca panas, matahari panas, maka buah kurma akan semakin manis, cepat masak. Seperti itu. Makanya ketika kurma ini mau berbuah, setelah pas berbuah itu orang-orang di sana sangat senang sekali ketika cuaca itu semakin panas. Karena akan menghasilkan kurma yang kualitasnya sangat baik. Pertanyaannya, ikhwan akhwat penghafal para Quran, para ikhwan akhwat rahimakumullah, para penghafal Quran, apa sih kesamaan seorang muslim dengan pohon kurma? Coba kita lihat. Yang pertama adalah pohon kurma itu memiliki akar yang sangat kuat, sangat kokoh. Kemudian mempunyai pangkal batang yang kokoh juga. Kemudian dia cabang, jadi cabangnya berupa mayangnya, cabang daripada buahnya yang banyak. Kemudian dia memiliki daun. Daunnya digunakan untuk membuat rumah pada masa itu. Termasuk juga batangnya juga bisa digunakan untuk bahan bangunan, membuat rumah pada masa itu. Dan juga pohon kurma ini memiliki buah yang sangat manis, yang bermanfaat buat manusia dan burung-burung pun juga menikmatinya. Buahnya ini memiliki khasiat memiliki air, gula, dan berbagai zat vitamin yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Begitu juga dengan keimanan. Maka kita harus juga memiliki ibarat pohon keimanan, maka kita harus memiliki pokok, akar dulu ya, akar, pokok, cabang, dan buah. Pokok iman adalah rukun iman yang 6. Jadi pokoknya adalah iman yang 6 tadi. Akarnya mana? Akarnya adalah akidah. Jadi akarnya adalah akidah yang kuat. Kemudian imannya, pokoknya adalah rukun iman. Cabangnya adalah amal soleh dan beraneka ragam ketaatan kepada Allah dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Kemudian buahnya adalah kebaikan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh kita sebagai seorang mukmin di dunia hingga akhirat. Jadi kalau sudah imannya bagus, dari mulai akar sampai cabang sampai daun, kemudian harus menghasilkan buah yang baik. Ini baru disebut imannya baik. Jadi kalau seorang mukmin mengaku akarnya kuat, batangnya kuat, cabangnya, rantingnya, daunnya, iman tadi kuat, tetapi buah yang dihasilkan tidak baik, buah yang dihasilkan ini tidak berbuah, bahkan tidak berbuah atau tidak bermanfaat, seorang muslim yang tidak bermanfaat, maka ini imannya masih diragukan, masih belum sempurna. Akan disebutkan bahwa sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain, untuk manusia yang lain. Jadi harus ada hasilnya untuk keimanan tadi, sebagai wujud dari akar, batang, cabang, buah, daun yang
sehat, yang tumbuh dengan sempurna. Maka harus menghasilkan buah yang sempurna, seperti pohon kurma. Yang kedua adalah pohon kurma, dia tidak akan mampu bertahan hidup kecuali dengan disiram air, baik air hujan maupun air yang sengaja disiramkan di pohonnya, di akarnya. Bagaimana jika tidak disiram air? Dia akan mati, dia akan mengering, kemudian dia akan mati. Bagaimana seorang muslim? Sama, seorang muslim ketika dia memiliki iman, dia harus selalu rajin disiram, mengikuti kajian, mencari ilmu, kemudian membaca Al-Quran, menghafalkannya, kemudian istiqomah dalam melaksanakan semua tadi. Kalau tidak disiram, apa yang terjadi? Kalau nggak disiram, iman itu lambat laun akan hilang, akan menipis. Seperti itu. Contoh misalkan ketika seorang muslim, dia tinggal di sebuah komunitas yang bukan non-muslim. Tidak ada kajian, tidak ada sholat 5 waktu, tidak datang ke masjid. Teman-temannya orang non-muslim, orang kafir, kegiatan jauh dari kegiatan seorang muslim. Lambat laun, seorang muslim itu lama-lama bisa jadi akan murtad. Minimal dia akan tidak melaksanakan kewajiban seorang muslim. Kenapa? Karena dia tidak disiram hatinya dengan yang ada dalam hati keimanan tadi, tidak siram dengan perbuatan-perbuatan yang tadi Ustaz contohkan. Kemudian persamaan yang ketiga adalah bahwa pohon kurma ini sangat kokoh. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim dengan seizin Tuhannya, dengan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat kepada siapa? Kepada Allah. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 25. Nah, demikian juga iman. Jika telah mengakar kuat di dalam hati, maka akan menjadi sangat kokoh dan tidak mudah goyang sedikit pun. Seperti kokohnya gunung yang besar menjulang. Mau ada angin topan, ada angin beliung, mau ada angin lalu, atau angin yang seperti apa, angin tsunami, maka tidak akan tercabut dari batangnya, kecuali dengan kehendak Allah. Kalau antum sulit membayangkan pohon kurma yang berbuah apalagi ya, mungkin antum bisa melihat pohon kelapa. Dia selalu berbuah setiap saat. Tidak ada istilah musim pohon kelapa. Dia selalu berbuah. Selalu berbuah terus pohon kelapa ini. Seperti pohon kurma berbuah terus dia. Setelah matang dipetik, buah lagi. Terus seperti itu. Jika dirawat dengan baik. Baik pohon kurma maupun pohon kelapa. Seperti itu. Berbeda dengan buah-buah yang lain yang musiman. Mangga musiman. Apalagi jeruk juga musiman. Duren musim. Kalau pohon kurma, pohon kelapa tidak ada musimnya. Maka kita dapat menikmati setiap musim. Nah, kembali lagi, maka sebagai seorang muslim yang kokoh, yang imannya kokoh, ia akan mampu berbuat banyak hal kebaikan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan, yang sia-sia ataupun yang berdosa. Karena hakikatnya kita seperti pohon kurma yang bermanfaat dari akar, batang, daun, dan buahnya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia maupun oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, semoga kita semua dapat menjadi muslim yang kuat ya, yang kokoh seperti pohon kurma tadi.
yang tidak mudah goyang dengan apapun yang terjadi. Bahkan bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Baik, itu saja dari Ustadz. Insya Allah nanti tugasnya Ustadz kirim ulang di grup kelas. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat dalam belajar, dalam menimba ilmu. Niatkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Insya Allah akan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Sekian dari Ustadz. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustadz Edi. Semoga Allah mengampuni semua tadi. Terima kasih kepada seluruh antum semua yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan. Semoga Allah membalas semua itu semua. Saya tutup dengan salam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa